sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah ini infonya juga orang tua dari Mbak Dila menentang. Nah itu kalau soal aku sih merasa bahwa setiap ibu itu punya hak untuk bisa melakukan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Kabar pertama datang dari Raffi Ahmad yang akan buat tempat hiburan malam terbesar se-Asia Tenggara. Presenter Raffi Ahmad batal membangun Rans Prestige Sportainment. Semula Rans Sportainment akan dipakai sebagai kandang Rans Nusantara FC dan Rans Peak Basketball. Raffi Ahmad dan Rudy Salim kini ingin membangun tempat bernama Phantom di Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten. Niat membangun pusat olahraga itu kini beralih menjadi hiburan malam yang disebut Raffi Ahmad sebagai entertainment terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan tempat hiburan di atas tanah seluas 2 hektar itu pun menghabiskan uang lebih dari ratusan miliar rupiah. Rudy Salim mengatakan inspirasi tempat hiburan malam bernama Phantom itu terinspirasi dari tempat hiburan malam milik Raffi Ahmad yang dibangun di Bali. Dan Raffi Ahmad pun siap untuk menghadapi berbagai resiko terkait bisnisnya tersebut. Dan bisa menampung sekitar 20.000 orang. Harusnya ini menjadi klub yang paling besar di Asia Tenggara. Ini terinspirasi dari Raffi yang sebelumnya sudah bikin Mari Beach Club di Bali. Sekarang bikin klub lagi di Jakarta. Nah jadi beda, kalau Mari Beach Club kan itu beach club, Marawa juga beach club. Nah ini klubnya yang lebih ke urban lifestyle, di kota. Ya, di kota-kota, dan kita tempatnya parkirannya besar banget, tempatnya juga besar banget. Ini mungkin salah satu itu besar lah, salah satu terbesar ya, atau paling besar. Abis Google kayaknya ini paling besar. Ya jadi Halloween party ini tanggal 27-28 Oktober dijadikan momen di mana kita bukan soft opening juga, tapi memperkenalkan bahwa kita ada satu tempat Phantom yang masih belum selesai banget sih, tapi parkirannya karena gedenya 20, kira-kira tuh parkirannya 2 hektar, jadi kita jadikan rave party di situ sampai bisa nanti masuk ke dalam gedung Phantomnya meskipun setengah jadi, tapi bisa parkir di dalam juga. Habis itu nanti kita baru grand openingnya akhir tahun. Oke, ada ya yang menguntungkan TV bisnis. Kalau bisnis kayak gini memang perputarannya cepat ya. Iya. Jadi tempat ini tuh nggak boleh hilang momentum. Jadi kalau momentumnya lagi bagus, lagi ramai banget. Kayak tadi kita nggak sengaja juga kaget juga, ternyata pre-sale 2.000 tiket laku cuman dalam waktu nggak nyampe 10 menit aja. nyampe 10 menit ya. Jadi itu baru P1 dengan harga yang spesial. Ini kita buka P selanjutnya harganya ya nggak semurah itu ya. Betul. Jadi kita kira-kira nih 20.000 kan 2 hari, targetnya sih 20.000 hari pertama, 20.000 hari kedua, mudah-mudahan bisa 50.000 masa dalam waktu 2 hari. Jadi kalau dibilang bisnis kayak lifestyle yang klub ataupun ini kan di dalamnya nanti ada karaoke-nya, ada klubnya, ada tempat Ada fine dining restoran juga. ada. Berita selanjutnya datang dari Randy Kejarnet yang makin bucin dengan Lady Nayoan usai rujuk. Randy Kejarnet dan Lady Nayoan makin lengket usai memutuskan untuk kembali rujuk. Hal itu pun diakui langsung oleh Randy Kejarnet di depan Lady Nayoan, sang istri. Bukan tanpa alasan, usai kisruh rumah tangganya dengan Lady, Randy pun mengaku banyak mengambil pelajaran dan hikmah. Sementara itu, Lady merasa kini ia siap memulai lembaran hidup baru dengan ayah dari 3 anaknya tersebut. Lady dan Randy pun sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih dewasa dan berkomitmen. Kedepannya seperti apa? Jadi kalau dibilang janji-janji, mungkin Randy janji sendiri sama dirinya sendiri. Mungkin saya tuh nggak ada menuntut itu. Gitu. Karena balik lagi, awalnya kan juga ada janji nikah kan. Jadi bahwa janji itu kan hanya sebuah kata-kata. Jadi tinggal dari perbuatannya aja. Kedua ya harus jaga istri baik-baik, jaga Lady, jaga perasaannya terutama.
Maksudnya kadang kan kita mau marah, mau emosi, mau apa kan kadang kita mementingin ego kita dulu kan. Mariam adalah ibu Aldila yang menentang putrinya rujuk dengan Indra. Indi Barens pun terkejut saat tahu ibu Aldila Jelita justru membongkar aib Indra Bekti. Dila sendiri kan sepertinya membongkar aib Bekti yang Ya masa itu lalu. balik lagi yang aku bilang, mungkin setiap orang tua atau ibu bisa punya hak untuk bisa mengemukakan haknya, keinginannya untuk memprotek anaknya. Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu mungkin bisa aja melakukan banyak hal, tapi kan ini beda lagi case-nya. Jadi kalau soal itu aku nggak mau ikut campur. Nah, setelah rumah dijual mungkin Tete tahu nggak sih tinggal di mana? Sudah ada KUA mana sih? Bayaran baru. Setahu masih benar udah ada daftar ijazah kabul kembali dan seperti apa sih? Berarti belum terlaksana kan? Belum. Ya, tapi mereka belum secara resmi ketok palu untuk menikah kembali. Mereka baru menyampaikan bahwa akan kembali rujuk. Apa karena restu orang tua juga sampai akhirnya kayak mau nggak Nggak tahu soal itu, Mbak. Aku kalau soal itu aku nggak mau ikut campur, karena kalau mau tanya soal Bekti sama dia oke, tapi kalau di luar itu udah bukan. Aku nggak punya hak untuk bisa mau berkomentar. Tapi kata Bekti obat pelipur laranya dia tuh gila seorang gitu. Ya bukan obat pelipur darah, bukan obat pelipur lara lagi. Pada saat Bekti sakit pun, saat Bekti sakit dan kembali pulang ke rumah, yang ngurusin kan semuanya memang keluarganya Bekti waktu dirawat di dalam. Itu sangat banget aku lihat keluarganya sangat hands on banget ke Bekti, adiknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kan balik lagi tetap yang terbaik mungkin tetap dari pihak Dila yang bersama anak-anak. Pernah ikut Asia's Got Talent, pesulap OG terjerat kasus narkoba. Pesulap berinisial nama IAS alias OA ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kepemilikan tanaman ganja. OA diketahui merupakan OG Artemus yang pernah mengikuti Asia's Got Talent pada 2019 silam. Menurut Panji Yoga, OG Artemus juga pernah meraih rekor muri saat bermain sulap. Diketahui OA ditangkap di luar wilayah DKI Jakarta pada Jumat lalu 25 Agustus 2023. Sementara tanaman ganja yang menjadi barang bukti penangkapan ditemukan di rumah teman OG Artemus. Menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Hasil negatif. Akhirnya Denny Sumargo pun melaporkan DJ Verni pada Selasa 22 Agustus 2023 lalu di Polda Metro Jaya Jakarta. Karena kan sekarang dia sudah tidak sendiri, dia sudah sama, sudah ada polis, sudah punya istri, sudah punya keluarga, jadi ya dan dia juga punya tanggung jawab dalam pekerjaan. Pastinya kan ini akan mengganggu juga ya pekerjaannya beliau, jadi ya apapun nanti semoga masalah selesai dan masalah selesai itu dengan apa yang terbaik untuk dua pihak. Pertama kali dengar DJ Verni meminta tes DNA ulang itu agak kesel gak sih? Aku sih bukannya kesel ya, karena memang juga itu bukan juga ranahnya aku, bukan juga masalahnya aku, cuma aku hanya mikir kenapa lagi sih, kan itu harusnya sudah selesai. Cuma ya kayak tadi aku bilang mungkin ada ketidakpuasan dan dari pihak KDNC juga nggak masalah kalau memang harus melakukan tes DNA keduanya gitu. DJ Verni kan teman kamu sendiri ya? Aku nggak kenal. Saya tidak bilang tadi saya tidak kenal. Bukan saya juga nggak tahu. Denny Sumargo hanya curhat sama saya bahwa dulu ada Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.